menjual daging kurban. Ini Nabi itu kan saat itu berkorban dengan berapa ekor onta, Bu? Pernah dengar? Beliau pernah berkorban dengan 100 ekor onta. Nabi kaya apa miskin? Kok beliau kelihatan hidupnya miskin? Kenapa, Bu? Miskinnya Nabi itu bukan karena keadaan, tapi karena sebuah pilihan. Maka orang kaya yang bagus itu yang begitu. Hakikatnya dia kaya, tapi dia memilih hidup sebagaimana orang miskin. Itulah Nabi. Buktinya ketika berkorban bisa keluar 100 ekor onta. Luar biasa. 50-nya beliau tangani sendiri. 50-nya diserahkan kepada sahabat Ali, dan sahabat Ali dipesankan di sini, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni. Saya diperintahkan Rasulullah untuk mengurusi onta yang beliau korbankan. Wa aksimu juludaha wa jilalaha, dan saya diperintahkan untuk membagi kulitnya dan aksesorisnya. Jilal itu aksesorisnya. Apa itu? Ya ekor lah, ya kepala dan macam-macamnya begitu ya. Wa amarani ala utiyal jazara minha syai'a, dan saya diperintahkan untuk tidak memberi tukang jagal upah darinya. Jadi dalam hewan kurban ini jangan sampai ada istilah upah mengupah. Contoh, tukang jagalnya diupah dengan kepala hewan itu. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Karena sama saja kita ini kurbannya enggak utuh. Kalau kepala itu kita kasihkan upah untuk tukang jagal, berarti kita kurbannya sapi tanpa kepala. Ya benar. Kalau kita upahkan tambah lagi kepala, kulit dan kaki, ya sudah, kita korban dengan hewan tanpa kepala, tanpa kulit, tanpa kaki. Nah terus kami, kata sahabat Ali, kami memberikan kepada tukang jagal upah yang kami ambil dari kantong kami masing-masing. Maka biasanya yang ikut kurban itu kan nanti akan ada dana operasional. Misalnya 3.200.000, 3 jutanya untuk pembelian hewan, nanti 200.000-nya untuk biaya operasional. 200.000 itulah yang harus nanti didistribusikan untuk pembayaran tukang jagal, ngupah panitia dan sebagainya itu. Hukum menjual kulit. Secara hukum asalnya di sini, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Para ulama di sini membagi dua tentang hukum menjual kulit ini. Pendapat yang pertama, itu diperbolehkan menjual kulit itu. Ini termasuk pendapat Imam Ahmad, Al-Muzani dan sebagainya, karena ada sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya sahabat Ibnu Umar itu pernah menjual kulit dan uangnya itu disedekahkan kepada fakir dan miskin. Jadi boleh menjual kulit kalau hasil uangnya itu untuk disedekahkan. Nah, adapun yang tidak diperbolehkan adalah kulit itu dijual, hasilnya untuk upah tukang jagal, itu yang tidak boleh. Dan juga yang tidak diperbolehkan hasilnya dimasukkan ke kas masjid, itu tidak boleh. Kulit itu untuk dimakan, yang bisa makan itu orang, masjid kagak bisa makan. Panitia boleh nggak diupah dengan hewan kurban? Jawabannya tidak boleh. Nah terus bagaimana kalau misalnya tadi kita katakan yang anggota atau masyarakat cuma dapat 1 plastik, panitia dapat 2 plastik. Nah 1 plastiknya ini kira-kira hadiah apa upah? Kalau dia nggak jadi panitia dapat nggak 2 plastik? Berarti 1 ini upah apa hadiah? Ibu kalau nggak jadi panitia dapat 1. Kalau ibu jadi panitia jadi dapat 2. Berarti yang 1 ini upah apa hadiah? Kemungkinan besar itu adalah upah. Kan begitu. Upah ibu jadi panitia. Nah, terus bagaimana biar tidak menjadi upah yang 1 plastiknya tadi itu? Kalau tadi dimasak, kemudian barang-barang dimakan, itu bagaimana? Nah, untuk solusinya adalah yang pertama,
untuk yang bagian panitia tambahan ini kalau bisa diminta saja dari sahibul kurban, sepertiga sahibul kurban. Pak, nanti kita ada jatah untuk panitia, kita hadiahkan. Jadi bapak yang berkurban, ibu yang berkurban menghadiahkan sekiannya untuk panitia, itu silahkan. Yang kedua, itu cara yang kedua. Jika tetap harus 2 plastik jatahnya, ini kalau bisa yang dapat 2 plastik jangan hanya panitianya saja. Tapi kalau bisa ada yang bukan panitia juga dapat 2. Sehingganya status yang tambahan 1 ini bukan murni nilai upah. Buktinya enggak jadi panitia ada yang dapat 2. Meskipun tidak harus banyak tuh orangnya. Termasuk yang masak-masak itu kalau siang hari kan nanti makan bersama itu nilainya upah atau hadiah? Sekarang begini, jika yang diperbolehkan makan itu hanya panitia saja, sangat mungkin itu bisa berarti upah. Tapi jika jamaah masjid yang sholat zuhur dan dia tidak tergabung dalam kepanitiaan boleh makan, berarti itu akan berubah jadi dari upah menjadi hadiah. Tinggal bahasa kita, tinggal sistemnya saja yang dibedakan. Insya Allah boleh saja Bu yang seperti itu. Nah kemudian pastikan ibu pesan sama panitia, Pak kalau bisa yang menyembelih sholat 5 waktu. Kalau tidak sholat 5 waktu saya nggak mau jadi nitip di sini, gitu kan. Nah saya cross check lah ke bapak-bapak, Pak biasanya nyembelih itu siapa? Jamaah masjid atau tukang jagal? Biasanya tukang jagal Ustaz. Nah sekarang begini, tukang jagal itu sholat 5 waktu apa tidak? Karena kebanyakan potongan tukang jagal itu kayak preman sama dukun. Kok iya Bu? Nah jadi kalau memang kayak gitu, kalau dia tidak sholat 5 waktu, kita balikkan kepada pembahasan ulama terkait bagaimana hukum sembelihan orang yang tidak sholat 5 waktu. Ternyata dalam Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin menjelaskan, orang yang tidak sholat 5 waktu la tahillu zabihatuhu, sembelihannya tidak sah, tidak halal. Apakah ada lafaz niat untuk berkorban? Apakah harus dilafatkannya? Tidak ada pelafatan niat secara khusus. Yang jelas ibu beli sudah diniatkan untuk kurban, itu sudah masuk dalam kategori niat itu sendiri.